Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Ulfa Izmilia akan menjelaskan jawaban terkait UAS mata kuliah testing dan implementasi sistem pada UAS semester ganjil 2025-2026. Sebelumnya telah diberikan ilustrasi berikut, yaitu salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu pengujian dan maintenance. Yang ke-1, penilaian kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Untuk menilai kehandalan dan performa sistem, manajemen inventaris selama pengujian, kehandalan dapat menggunakan metrik kuantitatif dan kualitatif. Kehandalan dapat diukur melalui uptime atau persentase waktu sistem beroperasi tanpa gangguan, kemudian mean time between failures, dan tingkat kesalahan atau error rate selama simulasi beban kerja. Performa dapat dievaluasi dengan mengukur waktu respon, kemudian jumlah transaksi per detik, dan penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan bandwidth. Pengujian akan melibatkan load testing untuk mensimulasikan penggunaan puncak, kemudian stress testing untuk batas ekstrim, dan monitoring real-time dengan tools yang ada. Kemudian data dikumpulkan dari log sistem dan umpan balik pengguna untuk mengidentifikasi bottleneck, kemudian memastikan sistem tahan terhadap kegagalan dan memenuhi standar seperti ISO 25010 untuk kualitas perangkat lunak. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu dua skenario uji coba dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Skenario yang pertama yaitu migrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Selama implementasi, mungkin mengalami berbagai kendala, seperti masalah integrasi data, misalnya inkonsistensi format inventaris, seperti dalam unit pengukuran yang berbeda atau kehilangan data selama transfer. Uji coba ini melibatkan validasi data dengan membandingkan catatan lama dan baru, serta pengujian rollback jika migrasi gagal, untuk memastikan integrasi data tanpa gangguan operasional. Skenario yang kedua yaitu penggunaan bersamaan oleh banyak pengguna. Dalam fase uji coba, sistem mungkin diuji dengan simulasi akses simultan dari departemen seperti gudang, penjualan, dan pembelian. Tantangan potensial termasuk deadlock dalam database saat update inventaris bersamaan atau penurunan performa akibat beban tinggi yang diatasi dengan konkurensi testing dan optimasi query untuk mencegah konflik data. Yang ketiga yaitu dua jenis uji untuk memastikan keberlangsungan kinerja sistem. Yang pertama yaitu regression testing. Uji ini dilakukan setelah pembaruan atau perbaikan untuk memastikan fitur yang sudah ada tetap berfungsi, mencegah regresi atau penurunan performa dalam sistem inventaris seperti pelacakan stok atau laporan otomatis. Yang kedua yaitu endurance testing. Uji jangka panjang yang mensimulasikan penggunaan harian selama berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Memantau keberlangsungan performa seperti stabilitas database inventaris di bawah beban terus-menerus, mengidentifikasi masalah seperti memori yang bocor atau yang bisa terjadi kapan saja. Kemudian yang keempat, perbedaan antara maintenance preventif dan korektif. Maintenance preventif melibatkan tindakan proaktif
untuk mencegah masalah sebelum terjadi, seperti pembaruan rutin software, pembersihan database inventaris, atau audit keamanan berkala dalam sistem manajemen inventaris untuk menjaga performa optimal dan mengurangi downtime. Sedangkan maintenance korektif merupakan respon reaktif terhadap masalah yang sudah muncul, seperti memperbaiki bug yang menyebabkan kesalahan penghitungan stok atau kegagalan integrasi dengan sistem lain, dilakukan setelah insiden terdeteksi untuk memulihkan fungsi normal. Yang selanjutnya itu bagian yang B, yaitu tindakan perbaikan. Yang pertama yaitu langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penurunan performa sistem. Jika terjadi penurunan performa setelah beberapa bulan penggunaan, berikut beberapa langkah yang dapat ditempuh. Yang pertama, diagnosa awal. Tinjau log sistem, matriks performa seperti respon time yang meningkat, dan laporan pengguna untuk mengidentifikasi gejala seperti lambatnya query inventaris. Yang kedua, analisis root cause. Gunakan tools seperti Profiler atau Debugger untuk memeriksa komponen seperti database, API, ataupun server. Kemudian lakukan benchmarking terhadap baseline performa awal. Langkah yang ketiga yaitu pengujian isolasi. Simulasikan masalah di lingkungan staging untuk mengonfirmasi penyebab seperti bottleneck di modul pelaporan. Langkah yang keempat yaitu implementasi perbaikan. Terapkan patch, kemudian optimasi kode seperti indexing database atau upgrade hardware. Kemudian uji perbaikan dengan regression testing. Langkah yang terakhir yaitu monitoring pasca perbaikan. Sistem dipantau selama dalam periode tertentu untuk memastikan performanya stabil dan kemudian perubahan yang ada didokumentasikan sebagai referensi untuk masa yang datang. Selanjutnya yaitu yang memastikan sistem berjalan baik dan rencana darurat. Untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, akan diterapkan monitoring kontinu dengan tools seperti Nagios untuk melacak metrik uptime, kemudian error rate, dan penggunaan sumber daya seperti audit rutin untuk kepatuhan dan keamanan. Rencana daruratnya yang dibuat meliputi yang pertama yaitu failover mechanism, sistem backup otomatis atau untuk beralih cepat jika terjadi kegagalan utama. Yang kedua yaitu recovery plan, prosedur backup harian data inventaris dan disaster recovery testing dengan waktu pemulihan kurang dari 4 jam. Dan rencana yang terakhir yaitu komunikasi darurat. Tim respon siaga untuk notifikasi pengguna, rollback ke versi stabil, dan mitigasi dampak seperti penggunaan sistem manual sementara. Kemudian pengumpulan umpan balik dari pengguna akhir. Yang pertama yaitu umpan balik dikumpulkan melalui survei reguler, misalnya kuesioner online secara setiap kuartalnya, yang berisikan yang menanyakan terkait kemudahan penggunaan, fitur yang kurang, atau masalah performa. Cara yang kedua itu pada sesi feedback interaktif seperti fokus group atau portal dukungan di aplikasi memungkinkan laporan secara real time. Data dianalisis untuk prioritas perbaikan seperti menambahkan fitur pelacakan berdasarkan keluhan. Hasilnya diintegrasikan ke dalam siklus pengembangan dengan agile updates untuk meningkatkan iteratif.
Baik, sekian penjelasan terkait UAS. Uh, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.